Jakarta dan kemacetan, dua kata yang dulu tak terpisahkan. Setiap pagi dan sore, jutaan warga terjebak di lautan kendaraan, membuang waktu berharga hanya untuk bergerak beberapa kilometer. Jalanan Sudirman, Tamrin, hingga tol dalam kota, semuanya pernah jadi simbol frustrasi dan kelelahan. Tapi hari ini, 11 Agustus 2025, narasi itu berubah. Jakarta perlahan menulis babak baru dalam sejarah kotanya, meninggalkan label kota termacet yang selama ini melekat erat. Jakarta tak lagi jadi kota termacet dunia. Jalanan yang dulu padat, kini mulai terasa lega. Warga bisa menikmati perjalanan dihantui kemacetan yang menyesakkan. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Jakarta di peringkat 90 global, lompatan besar dari posisi puncak yang dulu memalukan. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan perubahan nyata di lapangan. Waktu tempuh dari Bekasi ke pusat Jakarta kini berkurang hingga 40 menit. Perjalanan yang dulu melelahkan, kini terasa lebih singkat dan nyaman, memberi ruang bagi warga untuk menikmati hidup. 40 menit yang dulu hilang di jalan, kini kembali ke warga. Waktu yang bisa digunakan untuk keluarga, berolahraga, atau sekadar beristirahat di rumah. Dampaknya terasa hingga ke kualitas hidup sehari-hari. Transformasi ini hasil kerja panjang lintas kepemimpinan, bukan keajaiban semalam. Setiap pemimpin menanam benih perubahan, meski hasilnya baru bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian. Setiap gubernur dari Sutioso hingga Pramono Anung menambah kepingan puzzle, membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi. MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL kini saling terhubung, memudahkan mobilitas jutaan orang setiap hari. Volume kendaraan pribadi turun 16% antara 2023 dan 2025. Jalanan yang dulu penuh sesak, kini mulai lengang. Udara pun terasa lebih bersih, polusi berkurang signifikan. Warga mulai percaya pada angkutan umum yang kini lebih andal dan terjangkau. Tak lagi ragu meninggalkan mobil di rumah, karena transportasi publik hadir sebagai solusi nyata. Jangkauan layanan transportasi publik kini hampir 90% wilayah kota, membuat mobilitas tanpa kendaraan pribadi jadi pilihan logis. Setiap sudut kota kini lebih mudah diakses, dari pusat bisnis hingga permukiman pinggiran. Jakarta membuktikan, masalah urban kronis bisa diurai dengan konsistensi dan visi. Perubahan ini adalah hasil kerja kolektif, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli transportasi. Ini pelajaran bagi kota-kota lain, transportasi publik bisa mengubah wajah kota. Jakarta kini menjadi contoh, bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jakarta sedang menunjukkan jalan menuju mobilitas urban yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Kota ini membuktikan, masa depan yang lebih baik bisa diraih jika semua pihak bergerak bersama. Inilah kisah perubahan yang nyata, bukan sekadar statistik. Jakarta telah turun tahta dari puncak kemacetan, dan kini berdiri sebagai simbol harapan bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Awal 2000-an, Jakarta nyaris lumpuh oleh kemacetan. Setiap pagi dan sore, jalanan utama berubah menjadi lautan kendaraan yang nyaris tak bergerak. Warga Jakarta harus rela menghabiskan berjam-jam di jalan, hanya untuk menempuh jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam hitungan menit. Kota ini seolah kehilangan harapan untuk keluar dari jerat macet yang semakin parah setiap tahunnya. Di tengah keputusasaan itu, Sutioso, Gubernur DKI Jakarta saat itu, hadir dengan ide revolusioner, Transjakarta, sistem bus rapid transit pertama di Asia Tenggara. Sebuah konsep yang saat itu terasa asing dan penuh tantangan, namun menjadi harapan baru bagi jutaan warga. Koridor 1, Blok M Kota, menjadi tonggak sejarah. Inilah jalur pertama yang membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Bus berjalan di jalur khusus, bebas macet, sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di Jakarta. Kini, ada harapan untuk bepergian tanpa harus terjebak kemacetan berjam-jam. Transjakarta bukan sekadar bus baru, tapi upaya mengubah cara pandang masyarakat tentang transportasi publik. Untuk pertama kalinya, warga diajak percaya bahwa transportasi massal bisa menjadi solusi nyata. Sutioso juga melahirkan pola transportasi makro, cetak biru pengembangan transportasi Jakarta. Tentu, banyak yang skeptis. Pengguna kendaraan pribadi protes, merasa haknya diambil dan ragu akan efektivitas sistem baru ini. Namun Sutioso tetap pada visinya, hanya angkutan massal yang bisa mengatasi kemacetan Jakarta. Ia yakin, perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah yang berani. Keberanian politiknya menjadi fondasi penting bagi masa depan transportasi Jakarta. Ia tak gentar menghadapi kritik dan tantangan,
Tanpa langkah pertama ini, sulit membayangkan kemajuan hari ini. Transjakarta menjadi titik balik yang menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Transjakarta membuka mata, solusi kemacetan itu nyata, dan namanya transportasi publik. Kini jutaan orang bisa bepergian lebih efisien dan nyaman. Satu koridor jadi awal perubahan besar. Dari sinilah jaringan Transjakarta terus berkembang, menjangkau lebih banyak wilayah. Sutioso menanam benih di lahan tandus, memulai maraton panjang membebaskan Jakarta dari macet. Ia membuktikan, perubahan butuh keberanian dan visi jauh ke depan. Warisan terbesarnya, keberanian untuk memulai, meski banyak yang meragukan. Tanpa Sutioso, transformasi ini takkan pernah dimulai. Kini, Jakarta punya harapan baru dan semuanya bermula dari satu langkah berani. Fauzi Bowo melanjutkan estafet dengan memperkuat institusi. Ia mengubah Transjakarta dari unit teknis menjadi Badan Layanan Umum Daerah (MII). Status pialut memberi otonomi keuangan dan operasional, membuat Transjakarta lebih lincah dan profesional. Fokusnya membenahi mesin di balik layar, memastikan fondasi kokoh dan siap berkembang. Ia memperluas koridor dengan hati-hati, menjaga kualitas layanan. Era Fauzi Bowo adalah jembatan penting, memastikan sistem punya landasan hukum dan operasional kuat. Tanpa penguatan kelembagaan ini, Transjakarta takkan tumbuh sebesar sekarang. Setiap fase kepemimpinan punya peran unik dalam transformasi panjang ini. Jokowi datang membawa paradigma baru, transportasi publik adalah hak warga, bukan sekadar bisnis. Ia mengamankan pendanaan jangka panjang lewat Perda, memastikan anggaran transportasi tak lagi jadi polemik tahunan. Transjakarta naik kelas jadi BUMD, diberi kekuatan korporasi untuk berinovasi. Kontrak berbasis Service Level Agreement diterapkan, operator dibayar berdasarkan kualitas layanan. Warisan terbesarnya, pembangunan MRT Jakarta akhirnya dimulai, mengatasi hambatan puluhan tahun. MRT jadi simbol modernitas dan standar baru angkutan massal Indonesia. Jokowi meletakkan fondasi sistem transportasi terintegrasi, sehat secara kelembagaan dan finansial. Kepemimpinan visioner dan kemauan politik jadi kunci perubahan nyata. Ahok melanjutkan fondasi Jokowi dengan eksekusi cepat dan tegas. Ia integrasikan angkot, metro mini, dan Kopaja ke dalam Transjakarta lewat skema rupiah per kilometer. Jaringan pengumpan diperluas, armada tua diganti bus medium ber-AC yang aman dan nyaman. Perluasan koridor Transjakarta dipercepat, termasuk koridor layang Ciledug-Tendean. Ahok juga meremajakan armada bus, memastikan keandalan dan kenyamanan. Ia turun langsung menertibkan parkir liar dan pelanggaran jalur busway. Era Ahok adalah tentang eksekusi di lapangan, visi besar jadi kenyataan. Kecepatan dan ketegasan jadi kunci mengejar ketertinggalan infrastruktur. Anies Baswedan menggeser fokus ke aspek humanis kota untuk pejalan kaki dan pesepeda. Revitalisasi trotoar masif, lebih dari 500 km diperlebar dan dipercantik, lengkap dengan fasilitas disabilitas. Jalur sepeda dibangun, ruang jalan jadi milik semua, bukan hanya kendaraan bermotor. Transit-oriented development diwujudkan di CS Way dan Duku Atas. Integrasi antar moda jadi nyata. Jaklingko diluncurkan satu kartu, satu tarif, semua moda terhubung. Tarif terjangkau, hambatan finansial dihilangkan. Anies membuktikan infrastruktur keras harus diimbangi sentuhan manusiawi. Kota jadi lebih ramah, mobilitas makin inklusif. Pramono Anung memperluas fokus ke Jabodetabek, sadar kemacetan tak bisa diatasi Jakarta sendiri. Jaringan BRT Trans Jabodetabek diperluas, menghubungkan kota penyangga langsung ke Jakarta. Bus nyaman, ber-AC, jadwal pasti, komuter punya alternatif nyata selain kendaraan pribadi. Integrasi pembayaran lewat Jaklingko diperluas ke daerah penyangga. Insentif fiskal dan bantuan teknis mendorong kolaborasi antar daerah. Layanan gratis Transjakarta diperluas ke 12 golongan warga, memastikan keadilan akses. Kolaborasi regional jadi kunci, manfaat sistem transportasi dirasakan semua lapisan masyarakat. Era Pramono, solusi metropolitan untuk masalah metropolitan. Sukses Jakarta lahir dari 3 pilar utama, kesinambungan kebijakan, integrasi sistem, dan kolaborasi lintas batas. Setiap pemimpin menambah lapisan baru dalam pembangunan, bukan meruntuhkan yang lama. Inilah kekuatan kesinambungan. Setiap kebijakan dan proyek saling melengkapi, membangun fondasi yang semakin kokoh dari waktu ke waktu. Pembangunan berjalan kumulatif,
menciptakan kemajuan nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Setiap langkah maju adalah hasil dari proses panjang yang konsisten dan terarah. Integrasi fisik, layanan, dan tarif menjadi kunci. Semua moda transportasi kini terhubung, memudahkan perpindahan antar moda tanpa hambatan. Perjalanan pintu ke pintu pun jadi lancar, menghemat waktu dan energi warga kota yang semakin dinamis. Kolaborasi dimulai antar lembaga di Jakarta, lalu berkembang meluas ke wilayah Bodetabek, memperkuat jaringan transportasi regional. Trans Jabodetabek dan integrasi layanan membuktikan bahwa tantangan metropolitan hanya bisa diatasi dengan solusi bersama, lintas wilayah dan institusi. Ego sektoral dikesampingkan demi mobilitas yang lebih baik untuk semua. Kolaborasi ini menjadi pondasi utama perubahan. Tanpa tiga pilar ini, proyek mega hanya akan menjadi monumen tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Jakarta membuktikan, perubahan besar hanya bisa terwujud lewat konsistensi, integrasi, dan kerjasama yang berkelanjutan. Inilah resep rahasia transformasi kota, membangun masa depan yang lebih baik, bersama-sama. Jakarta telah bertransformasi, tapi tantangan belum usai. Warga masih habiskan 18 jam per tahun di kemacetan. Pemimpin berikutnya harus menjaga momentum, menolak kembali ke kebijakan pro kendaraan pribadi. Investasi harus terus diarahkan ke MRT, LRT, Transjakarta, dan layanan First Last Mile. Kolaborasi regional diperdalam, perumahan baru wajib terintegrasi transportasi publik. Visi jangka panjang, sistem tiket dan layanan tunggal Jabodetabek tanpa batas administratif. Masa depan mobilitas Jakarta bergantung pada konsistensi visi dan kemauan politik. Jalan masih panjang, tapi arahnya sudah benar. Kisah sukses ini milik kita semua.